Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam suasana ibadah. Kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini Tuhan tetap memelihara setiap kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berubah dari hari ke hari. Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah kepastian keselamatan. Ada jaminan yang mulia. Sehingga ini yang membuat kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Sekalipun dalam waktu yang seketika kita saat ini sedang di dalam pergumulan, di dalam suatu masa-masa yang sulit. Namun kepastian itu yang memberikan kepada kita sebuah keteguhan untuk melangkah, memandang jauh ke depan kepada Tuhan yang telah memberikan jaminan yang mulia. Mari kita masukkan nama Tuhan, kita bernyanyi, kita memuji Dia sepanjang hari di dalam hidup kita. Mari kita mulai ibadah kita itu, dan kita mengawalinya dengan pujian 213, Jaminan Mulia. Kami boleh bersyukur kepada Bapa yang di surga, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang telah memberikan kami kepastian keselamatan, jaminan yang mulia di dalam hidup setiap kami yang percaya. Maka dengan dasar itulah kami senantiasa hidup untuk memasukkan nama Tuhan,
Kami bernyanyi dan memuji-muji Engkau sepanjang hari. Sekalipun kami harus menghadapi masa-masa yang sulit dan krisis sekalipun, tetapi jaminan yang mulia dan pasti memberikan kami sebuah keteguhan untuk kami melangkah di dalam menjalani dan melewati setiap situasi yang Tuhan izinkan kami harus hadapi. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami belajar berserah sepenuhnya kepada tangan pengasihan dari Tuhan sendiri. Berkati kami semua ya Tuhan di saat pagi hari ini. Kami yang saat ini sedang beribadah, mari Tuhan hadir memberkati kami. Dan biarlah kehadiran kami pun juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain sungguh membawa puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, maka berkatilah jam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami laksanakan dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mari pagi ini kita akan mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita boleh ambil di dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang 9. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membacakan kepada kita sekalian, demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah mendengarkan sabda Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang sungguh percaya kepada firman Allah, menerima firman Allah, dan melakukan firman Allah dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara di daerah Israel adalah jenis pohon yang memiliki umur yang cukup panjang. Pohon ara ini juga adalah pohon yang mampu beradaptasi di berbagai jenis tanah, sehingga pohon ini bisa tumbuh dengan liar dimanapun, baik di batu-batu, di lembah, atau di tempat yang lain. Pohon ara ini juga adalah sebuah pohon yang cukup besar. Dia mempunyai ranti-ranti yang panjang dan juga daun-daun yang lebar, sehingga pada saat itu pohon ara ini adalah sebuah pohon yang sangat baik bagi orang-orang untuk berteduh di bawahnya, untuk menghindari panas teriknya matahari. Pada zaman itu saudara-saudara, pohon ara ini adalah pohon yang tidak saja menjadi pelindung dari terik matahari, tetapi pohon ini adalah pohon yang juga bermanfaat banyak. Selain pohon ini buahnya akan digunakan sebagai obat, tetapi juga buah pohon ara ini bisa digunakan dalam berbagai jenis makanan, seperti misalnya cemilan dan lain-lain.
Nah, saudara-saudara, maka menjadi sesuatu yang aneh sekali bila pohon ara yang berada di kebun anggur. Ya. Kebun anggur adalah tentunya kebun yang khusus. Karena anggur ditanam di tanah yang subur, tanah yang sudah dirawat dengan baik. Dan di situ dikatakan bahwa pemilik dari kebun anggur menanam pohon ara di tempat anggur itu ada. Itu artinya bahwa pohon ara itu ditanam di tanah yang subur, di tanah yang terurus, di tanah yang terawat, saudara-saudara. Tetapi ini menjadi sesuatu yang ironis. Kenapa, saudara-saudara? Yaitu justru di tanah yang subur itu pohon ara ini tidak berbuah. Padahal tadinya kita tahu bahwa pohon ara ini adalah satu jenis pohon yang tumbuh liar dan bisa tumbuh di berbagai tempat. Namun pohon yang ditanam oleh pemilik daripada kebun anggur ini justru tidak berbuah. Ini yang membuat kemudian si pemilik pohon ara setelah 3 tahun dia terus mencari apakah pohon ara yang dia tanam di kebun anggurnya sudah berbuah atau belum. Dan waktu itu dia datang mencari pohon ara itu dan dia melihat bahwa pohon itu belum juga berbuah. Sehingga ada rasa hal yang sangat menjadi pertanyaan bagi dia. Mengapa pohon ara ini tidak berbuah? Bukankah dia harusnya berbuah di tanah yang subur? Ini ironis. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gambaran ini yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang sedang datang memberikan kabar kepada Yesus pada saat itu tentang apa yang sedang terjadi di Yerusalem. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, ada beberapa orang itu datang kepada Yesus membawa kabar sebuah peristiwa yang terjadi di Yerusalem, di mana Pilatus sebagai pimpinan dari Romawi telah membunuh beberapa orang Galilea sampai darah mereka bercampur dengan darah binatang di dekat bait Allah atau mungkin di dalam bait Allah. Kenapa peristiwa itu terjadi, saudara-saudara? Maka menurut catatan kita menemukan yaitu karena pada saat itu Pilatus mencoba memperbaiki pengairan air, saudara. Lalu kemudian dana yang mau diambil itu dia ingin mengambil dana dari perbendaharaan bait Allah. Nah, ini yang membuat protes dan kemarahan daripada orang Israel, orang Yahudi. Dan protes ini menuai sebuah murka dari Pilatus, sehingga dia memerintahkan para tentara-tentaranya untuk membunuh para orang-orang yang mendemo, yang protes saat itu. Dan kabar inilah yang kemudian disampaikan kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, di dalam pemikiran daripada orang-orang yang membawa kabar itu juga, saudara-saudara, ada indikasi yang ingin bertanya kepada Yesus. Bagaimana orang-orang Galilea ini mati sampai darahnya bercampur dengan darah binatang? Dan waktu itu mereka menganggap ini adalah sesuatu yang najis. Apakah peristiwa ini adalah sebagai hukuman bagi orang-orang Galilea itu? Karena mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak beriman, karena mereka adalah orang-orang yang sangat berdosa, sehingga peristiwa itu terjadi pada mereka. Tetapi saat itu Yesus, saudara-saudara, menjawab mereka. Dia tidak menjawab mengenai politik yang sedang terjadi di zaman ini, tetapi Yesus sedang memberikan sebuah penggambaran kepada mereka tentang sebuah teologi, sebuah rohani. Bahwa sesungguhnya bukan karena orang Galilea yang mati dan bercampur darahnya dengan darah binatang itu lebih besar dosanya daripada yang lain. Maka disitulah Yesus memberikan penggambaran atau perumpamaan melalui
pohon ara yang tidak berbuah di kebun anggur. Apa yang dimaksudkan Yesus? Dia sedang berbicara kepada kaum Israel, kepada kaum orang Yahudi, bahwa sesungguhnya secara rohani engkau ini telah berbuah-buah di dalam iman. Secara rohani seharusnya engkau yang ada di lingkungan yang baik, karena engkau adalah sebuah umat pilihan Allah, karena engkau adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi seharusnya engkau yang sudah menerima kitab dari Tuhan, menerima hukum-hukum dari Tuhan, tetapi sesungguhnya engkau harus menjadi berbuah, menjadi berkat. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak melihat buah itu di dalam kehidupan orang Israel. Maka perumpamaan ini dipakai oleh Tuhan Yesus karena dia sedang mau menjelaskan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan kepada orang yang sedang datang membawa kabar itu kepada dia, bahwa perlunya engkau untuk berubah, perlunya engkau untuk bertobat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka ini adalah sesuatu yang sangat ironis, bahwa orang-orang yang menerima kitab Taurat, orang-orang yang belajar tentang firman Allah, orang-orang yang disebut sebagai penyembah Allah yang benar, tetapi mereka tidak hidup berbuah. Mereka justru tidak menjadi berkat. Nah, ini yang disoroti oleh Yesus. Bukankah engkau adalah orang-orang yang mengenal hukum? Bukankah engkau adalah orang-orang yang mengenal firman? Seharusnya saat ini engkau sudah berbuah, tetapi ternyata engkau tidak berbuah. Saudara-saudara, seorang pendeta yang hidup pada zaman Nazi di Jerman, yaitu yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia mengatakan bahwa ada dua sikap manusia dalam memandang anugerah Tuhan. Yang pertama, sheep grace, yaitu memandang anugerah Tuhan sebagai sesuatu yang murah. Orang-orang Yahudi waktu itu, mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Tuhan, yaitu sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi anugerah ini mereka tidak hargai. Kepercayaan dan pilihan Tuhan kepada mereka, mereka justru tidak memandang ini sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang berharga. Maka saudara-saudara, Bonhoeffer mengatakan, ini adalah jenis orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak mau rela bayar harga. Mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak mau rela bayar harga. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka tidak menunjukkan sebuah pertobatan. Mereka hidup tidak berbuah. Mereka tidak hidup menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Kenapa? Karena memandang anugerah Tuhan sebagai sesuatu yang murah. Lalu kemudian dia mengatakan yang kedua, kasih grace, yaitu memandang suatu anugerah Tuhan itu dengan sebuah respon dan tanggung jawab. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang rela menyerahkan dirinya sebab dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyadari anugerah Tuhan, dan kesadaran itu kemudian membawa mereka memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Anugerah ini mendorong mereka di dalam hidup mereka di dunia untuk dipakai menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain. Anugerah Tuhan ini yang membuat mereka hidup tetap bersukacita sekalipun di tengah-tengah krisis. Mereka tetap kuat sekalipun
ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang menyakitkan mereka. Anugerah Tuhan ini yang kemudian menguasai mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi bagi orang-orang yang lain. Hal ini bisa kita saksikan juga di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang tentunya bukan jemaat yang aman-aman saja. Situasi pada saat itu bukan situasi yang baik. Dan kalau kita mencatat bahwa situasi zaman itu adalah situasi yang sulit, penganiayaan juga yang begitu hebat. Tetapi jemaat-jemaat di Tesalonika telah memperantapkan hidupnya menjadi berkat, bahkan menjadi kesaksian, sehingga di Makedonia dan Akhaya banyak orang-orang kembali kepada Tuhan, banyak orang-orang diberkati oleh Tuhan melalui hidup mereka. Kenapa jemaat ini bisa menjadi berkat? Mereka boleh berbuah di tengah-tengah zamannya karena mereka menghargai akan anugerah Tuhan. Maka di dalam perumpamaan Yesus ini, Ia sedang menginginkan setiap kita yang percaya, yang telah hidup di dalam anugerah Tuhan, kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Yang pertama, karena berbuah adalah kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus berbuah? Karena berbuah adalah menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati orang. Saudara coba perhatikan, ketika engkau tanam tanaman atau pohon, lalu kemudian harapan waktu engkau tanam tanaman itu atau pohon itu, yaitu supaya nantinya tanaman atau pohon itu berbuah, bukan? Dan waktu pohon itu berbuah, engkau memandang buahnya. Bukankah ini memberikan kepuasan, memberikan kesenangan bagi saudara saya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mencoba mentanam sebuah tanaman terong. Lalu kemudian 2 bulan kemudian tanaman ini kemudian berbuah. Saya tahu bahwa buahnya terlalu kecil, tetapi menyenangkan bagi saya. Saya tahu bahwa buah yang satu ini tentunya tidak bisa membayar harga yang telah saya lakukan. Tetapi dengan munculnya buah ini, saya yang telah bekerja keras untuk mencari, merawatnya, menanamnya, merasa senang. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus menghendaki kita, menghendaki kepada orang-orang Kristen, menghendaki kepada orang-orang percaya, supaya dalam hidup kita akan berbuah. Kalau kita coba perhatikan, saudara, yaitu pola hidup ular dan ular. Sekali lagi saya ulangi, saudara coba perhatikan pola hidupnya ular dan ular. Untuk memperpanjang hidupnya seekor ular, ia harus berganti kulit. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia berpuasa. Ia tidak makan beberapa lamanya, sampai saatnya ia keluar dengan kulit yang baru, dan kulit lamanya ditinggalkan. Namun saudara-saudara, selain kulitnya yang sudah berganti, rupa ular tetap sama, kelakuannya juga tetap sama, yaitu ular. Makanannya juga tetap sama. Tetapi saudara, kecil yang menjijikan dengan bulu-bulu yang ada di sekujur tubuhnya, yang merayap di antara daun dan ranting dan melahapnya dengan rakus. Ia juga puasa sampai suatu waktu selaput yang menyelimuti kulitnya mulai terkoyak, dan dari dalamnya keluar hewan kecil yang bersayap
yang dihiasi dengan bermacam warna yang indah. Dan itu yang kita sebut sebagai kupu-kupu. Inilah akhir kuasa dari ulat. Memang dalam waktu yang seketika ia menderita, susah, tetapi akhirnya ia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dan hal yang berbeda darinya, saudara-saudara, sebelumnya ia seekor ulat yang menjijikan, sekarang jadi kupu-kupu yang indah. Sampai dibawaan pujian, kupu-kupu yang indah. Nah, gitu ya. Tidak pernah dikatakan ulat-ulat yang indah, tidak. Sebelumnya ia merayap, tetapi sekarang menjadi terbang. Sebelumnya makanannya dari daun-daunan, tapi sekarang makanannya dari madu yang manis. Dulunya dia seekor serangga yang merusak tanaman, tetapi sekarang menjadi penolong bagi kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dengan memindahkan benang sari dari satu bunga ke bunga yang lain. Hidup seperti inilah saudara-saudara yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita yang telah menerima anugerah Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, dia akan mengalami sebuah hidup yang berubah, seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Bukan sebuah perubahan dari seekor ular. Ular hanya berganti kulit, tetapi dia tidak berganti rupa. Ulat dia hanya berganti kulit, tetapi dia tidak bergantung, dia tidak berubah dari apa? Dari kebiasaan. Orang-orang Israel seharusnya mereka adalah umat yang telah berubah. Umat Israel seharusnya pada saat itu mereka adalah orang-orang yang harus menjadi pembawa berita tentang Mesias kepada orang-orang lain yang hidup dalam kebenaran. Tetapi nyatanya saudara-saudara, mereka hanya berganti kulit, tetapi mereka tidak mengalami perubahan. Mereka menjalankan hidup keagamaan mereka hanya sebuah tradisi dan tidak mengubah mereka. Status mereka sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, tetapi tidak mengubah keberadaan mereka. Di zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang yang hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, bahkan mungkin sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak mengalami perubahan. Setiap tahun mereka terlibat di dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Setiap saat mereka melakukan aktivitas-aktivitas agama, tetapi semua itu tidak merubah mereka. Mereka tetap sama. Kalau dulunya mereka seorang perusak, suka bertengkar, tetapi sekarang pun mereka juga sama. Berbeda dengan Petrus, dari penakut menjadi pemberani. Demikian juga Paulus, dari seorang penganiaya menjadi seorang pengasih jiwa-jiwa yang hidup. Dari seorang yang sebelumnya kesukaannya adalah perusak, penganiaya, provokator, tetapi sekarang Paulus seorang yang terus memperbaiki orang lain, seorang yang senang berdamai dengan orang lain, seorang yang hadir untuk membawa kasih Kristus dengan kerendahan hati. Dulunya dia adalah seorang yang egonya bukan main, tetapi Paulus menjadi seorang yang rendah hati. Ia rela menanggalkan ego dan harga dirinya demi Kristus. Karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka Yesus berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya
Mereka harus berubah. Lalu bagaimana mereka harus kita ini bisa berbuah dalam hidup kita? Yaitu dengan cara kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Melalui perumpamaan ini, pemilik kebun anggur adalah seorang yang panjang sabar, yang masih memberikan kesempatan bagi pohon ara untuk berbuah. Sekalipun pemilik dari kebun anggur itu sebenarnya dia ingin memotong, menebang akan pohon ara itu, tetapi dia adalah seorang panjang sabar yang memberikan kesempatan 1 tahun lagi kepada pohon itu untuk berbuah. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita baca di dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara-saudara, pada zaman itu Tuhan berbicara kepada Hosea supaya mereka kembali kepada Allah. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berbuah di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa berbuah di tengah-tengah krisis sekalipun. Kita bisa berbuah di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran sekalipun, ketika kita kembali kepada Allah. Kenapa kita harus kembali kepada Allah? Karena kita telah salah arah. Kita telah jatuh ke dalam dosa. Sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mencari Adam dan Hawa supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka kembali kepada Dia. Karena Adam dan Hawa telah salah arah. Maka dosa itu artinya salah arah. Maka saudara-saudara, kita harus berbalik. Berbalik kemana? Berbalik kembali kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman berarti suatu pengarahan rohani kepada Tuhan kembali. Seperti Tuhan berkata kepada Yesaya, di sini aku, kembalilah kepada Aku. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mencari Allah. Bagi mereka yang tidak memanggil namanya, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Jadi kembali kepada Allah adalah merupakan tindakan pertama kita beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang kembali kepada Allah. Tidak mungkin ada seorang yang beriman tetapi tidak pernah kembali kepada Allah. Kenapa saudara dan saya disebut sebagai orang beriman? Karena kita adalah orang yang telah kembali kepada Allah. Saudara-saudara, ini yang mau dikoreksi oleh Yesus kepada orang-orang Israel pada zaman ini. Mereka mengatakan kami adalah orang yang menyembah Allah, kami adalah orang yang mengenal Tuhan, kami adalah orang yang memiliki Taurat Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah kembali kepada Allah. Makanya Yesus pernah menegur mereka, bangsa ini memuliakan Aku dengan mulutnya, dengan bibir, tetapi hatinya jauh dari Dia. Saudara-saudara, ini adalah cara satu-satunya bagaimana kita bisa berbuah dalam hidup ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, seperti Dia memberikan kesempatan kepada pohon ara ini. Demikian juga saudara, hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah
artinya berada di dalam Tuhan. Maka kalau kita berada di dalam Tuhan, maka di situ kita bisa berbuah. Tidak mungkin kita bisa berbuah kalau kita tidak kembali kepada Allah. Dan kalau kita tidak kembali kepada Allah, berarti kita tidak ada di dalam Tuhan. Maka waktu kita kembali kepada Tuhan, itu artinya kita ada di dalam Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Di situlah engkau berbuah. Tidak mungkin kita bisa berbuah di luar Allah. Tidak mungkin kita bisa berbuah, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi alat Tuhan di luar daripada Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melakukan hal apapun dalam hidup kita di luar daripada Tuhan. Orang Israel menganggap dirinya telah berbuat kepada Allah, telah melakukan sesuatu kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka melakukan di luar Allah. Mereka melakukan di luar Tuhan. Maka hasilnya mereka tidak bisa menunjukkan buah. Jadi kembali kepada Allah adalah merupakan tindakan kita sebagai orang beriman. Sehingga orang yang beriman adalah orang yang kembali kepada Allah. Dalam seluruh kehidupan kita pada saat kita telah tertidur, dengan segala kenyamanan hidup kita selama ini, marilah kita kembali kepada Allah. Kita harus bangun, melakukan sesuatu hidup yang bisa menghasilkan buah. Kita mau kembali ke arah yang benar, arah yang menuju kepada Allah. Dunia digoncangkan oleh corona hari ini, karena Tuhan sedang memperingat bahwa manusia harus kembali kepada Allah. Pada saat ada masalah, pergumulan, dan krisis, kita harus kembali kepada Allah. Sekarang di dunia ini dalam pergumulan, dalam krisis, apakah sekarang kita kembali kepada Allah? Atau justru kita berpaling dari dan lari dari hadapan Tuhan? Apakah dengan krisis ini membuat kita berpegang erat dengan Tuhan? Atau kita terkubur dalam keputusasaan kita, saudara? Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Itulah sebabnya Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia. Saudara, coba perhatikan dua orang tokoh dalam Alkitab yang sama-sama menghadapi krisis, tetapi memiliki respon yang berbeda. Contoh Elimelek. Elimelek yang tinggal di Bethlehem. Lalu waktu itu kota Bethlehem sedang dilanda oleh kelaparan yang hebat. Lalu Elimelek dan keluarganya memutuskan mereka harus keluar dari kota itu. Mereka lari keluar dengan harapan bahwa Moab menjadi jawaban bagi Elimelek dan keluarga. Dalam krisis itu, Elimelek meninggalkan Yerusalem, Bethlehem, lalu kemudian tinggal di tengah-tengah orang-orang penyembah berhala. Dengan berkata bahwa mungkin di sana ada jalan keluar dari kesukaran. Elimelek berharap bahwa ada orang-orang yang bisa memberikan pertolongan kepada dia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ternyata keputusan Elimelek untuk lari ke Moab karena kelaparan di Bethlehem justru menjadi malapetaka besar bagi dia dan keluarga. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf dalam waktu hidupnya yang masih muda,
dia juga sedang menghadapi masa yang sulit, menghadapi pergumulan yang berat, kesulitan yang hebat, sebuah masa-masa krisis. Tetapi Yusuf, dia tidak lari ke tempat lain. Dia tidak berpaling daripada Tuhan. Dia tidak menjadi putus asa dan menyerah. Tetapi kita melihat bahwa justru di dalam krisis, dalam situasi yang sulit, dalam masa-masa yang menyakitkan, Yusuf justru kembali kepada Allah. Yusuf justru berlari kepada Tuhan. Ia tidak melarikan diri dari masalah. Ia tidak melarikan diri dari iman, tetapi justru ia berpaut dengan Tuhan. Kenapa Yusuf lari kepada Tuhan? Karena Yusuf meyakini bahwa Tuhanlah jawaban dalam hidup. Amin. Karena Yusuf meyakini bahwa Tuhan adalah jalan keluar. Karena Yusuf tahu bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan yang bisa menolong, yang bisa melepaskan dia dari krisis, dari kesukaran, dari penjara. Dan dia percaya bahwa hanya Tuhan yang memiliki masa depan itu, yang bisa mengangkat dia kembali dalam rencana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara saudara dan saya hari ini yang sedang ada di dalam kesukaran, ada dalam kesulitan, ada di dalam sebuah krisis yang tidak menentu, yang sulit untuk kita tebak, dan kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Apakah itu usaha kita, keluarga kita, anak-anak kita, studi kita, semua kita tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, di dalam situasi seperti itu, kita lari kepada siapa? Lari kepada dunia kah? Lari kepada manusia dengan berharap bahwa mereka akan menjadi pertolongan bagi kita? Atau kita belajar dari seorang Yusuf yang justru lari kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Situasi yang sulit, permasalahan yang berat, pergumulan yang begitu hebat, bukan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, bukan melemahkan iman kita, tetapi justru keadaan itu membuat kita berbuah-buah sekalipun di dalam masa-masa yang krisis. Saudara-saudara, mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita belajar untuk berbuah di dalam hidup kita. Bukan berarti saudara-saudara bahwa kita tidak bisa melakukan hal itu karena sedang dalam kesulitan. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan. Karena dengan kita kembali kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita ada di dalam Tuhan, di sana sumber buah itu akan memancar dalam hidup kita. Sehingga melalui masa yang sulit, di dalam situasi dan keadaan, tetapi saudara boleh memancarkan kasih Kristus kepada orang lain. Di dalam ketakutan yang begitu besar, tetapi saudara bisa menularkan sebuah pengharapan kepada mereka. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, mari kita hadir untuk membawa berita yang memberikan sebuah sukacita. Dan bagaimana kita bisa berbuat di dalam hal ini? Hanya bila kita ada di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita ada di dalam Tuhan? Yaitu kita kembali, yaitu pada saat kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berbuahlah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan berbuahlah, karena itulah
yang menyenangkan hati Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Amin. Mari saudara-saudara, kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan pujian Hymnus 215, Aku Berubah. Semua orang di sekitar kita. Pujian 250, ingin ku dapat memancarkan. Anugerah itu yang kemudian membawa kami kepada sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa sesungguhnya anugerah itu terlalu berharga, terlalu bernilai dalam hidup kami, sampai Engkau rela mati demi untuk anugerah keselamatan kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu ini, dan biarlah anugerah-Mu ini tidak berhenti dalam hidup kami sendiri, tetapi anugerah-Mu ini akan membawa buah-buah dalam hidup setiap kami yang percaya. Ketika kami kembali kepada Allah, artinya kami ada di dalam Tuhan. Dan ketika kami ada di dalam Tuhan, di sana kami bisa berbuah-buah, sekalipun dalam masa yang krisis. Ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami hidup, memperbaiki hidup kami, membawa hidup kami untuk datang kepada Sang Juru Selamat kami yang agung. Tuhan, tolong kami Bapa, dan ampunilah akan kami jika selama ini kami kurang menghargai akan anugerah Tuhan. Kami kurang menghormati
akan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tetapi melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami satu, bahwa Tuhan menginginkan supaya kami berbuah, supaya kami tidak ditebang, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini sebelum Engkau datang pada kedua kali. Biarlah kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi keselamatan orang lain. Kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia. Kami boleh menjadi saksi-saksi kebenaran. Maka dari itu Tuhan tolong kami dan ingatkan kami, supaya dalam hidup kami sekarang ini kami tidak berorientasi pada diri kami sendiri, dan supaya kami tidak berfokus kepada kehidupan kami, tetapi kami belajar untuk mengarahkan hati kami kepada apa yang menjadi maksud dan rencana dan misi Tuhan untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati memberikan tugas dan misi baru bagi kami orang-orang percaya. Jangan sampai kami kehilangan misi. Jangan sampai kami kehilangan akan tugas kami di dalam dunia ini. Biarlah mandat misi Allah kami boleh kerjakan di masa yang masih Tuhan beri bagi kami. Kesempatan yang Tuhan izinkan kami hidup, kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh melakukan apa yang berkenan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan. Tuhan terima kasih, berkatilah kami semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Tuhan yang tetap memelihara kami. Biarlah kami tetap hidup di dalam semangat karena anugerah Tuhan. Kami boleh tetap kuat karena kasih karunia Allah. Tuhan, jangan biarkan kami dalam masa krisis dan sulit ini kami menjadi putus asa. Bahkan kami boleh melarikan diri dari Tuhan. Tetapi kami boleh belajar dari seorang Yusuf, bahwa di dalam masa krisis dia justru lari kepada Tuhan. Dia justru berpaul, bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan jawaban dari hidup, pertolongan dan jalan keluar dalam setiap situasi dalam hidup. Tuhan terima kasih, berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada sampai hari ini. Tuhan yang memelihara dengan pemeliharaan yang sejati. Tuhan, Kau tahu situasi kondisi yang saat ini hadir dengan wabah pandemi corona. Tuhan, lakukanlah hal ini dari kami, sehingga melalui ini Tuhan kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Bahkan juga di dalam masa-masa yang sulit ini pun, ajarkan kami juga melihat kebaikan Tuhan. Bahkan membawa kami menjadi orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Pulau Batu, Kota Denpasar. Tuhan, Engkau yang menolong, sehingga pemerintah juga boleh diberi kekuatan, hikmat bijaksana oleh Tuhan di dalam penanganan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka kami serahkan seluruh kehidupan kami hari demi hari di dalam tangan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami yang telah beribadah, dan kami mungkin Tuhan akan menyelesaikan ibadah kami, dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan pun Engkau akan tetap curahkan kepada kami. Mari saudara-saudara, terimalah akan berkat Tuhan. Bukalah hati saudara, larilah kepada Tuhan, pandanglah kepada Tuhan sumber segala berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari pagi hari ini bahkan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
pagi, Tuhan memberkati.